Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsi dengan nama lapangan Ceker. Saya adalah angkatan 9 Baluk Buana dengan nama angkatan Kabut Rimba. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang survival. Tahu survival berasal dari kata survive yang berarti bertahan hidup. Survival adalah kondisi di mana seseorang atau makhluk hidup mempertahankan hidupnya dari berbagai ancaman. Dan dapat disimpulkan survival adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dalam materi survival dan teknik-teknik yang berada di materi survival, seharusnya para penggiat alam sudah paham tentang materi seperti ini. Mengapa? Karena materi seperti ini dapat berguna ketika kita tersesat di gunung hutan, kita memiliki gambaran untuk bertahan hidup. Sebenarnya survival itu banyak variasinya, tetapi saya akan menerangkan versi pecinta alam. Dalam versi pecinta alam, survival memiliki arti S. Sadarkan diri dari kondisi gawat darurat. U. Usahakan agar tetap tenang. R. Rasa takut dihilangkan. V. Visabilitas harus ditingkatkan. I. Ingin hidup adalah tujuan. V lagi adalah variasi alam dapat ditingkatkan. A. Asal tahu dan mengerti caranya. L. Lancar dan selamat. Jika kita tersesat di dalam gunung hutan, kita harus mengerti kata stop. Stop memiliki arti S. Stop and sitting artinya berhenti dan duduk. T. Thinking yang artinya berpikir. O. Observasi yang artinya kita harus mengobservasi keadaan sekitar. P. Planning. Ketika kita sudah menjalankan 3 ini, kita diharuskan untuk berpikir ke depannya. Survival memiliki 3 prioritas utama. Yang pertama air, yang kedua makanan, yang ketiga adalah bivak atau tempat berteduh. Yang akan kita bahas adalah makanan. Tubuh manusia umumnya memerlukan kalori dari makanan sebagai sumber energi tubuh. Umumnya tubuh manusia itu memerlukan 70 kalori setiap jamnya. Jadi bisa diartikan tubuh manusia dalam 24 jam membutuhkan kalori sebanyak 1680 kalori. Dan dari makanan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, dan yang ketiga protein. Yang masing-masing sama pentingnya bagi tubuh manusia. Seseorang umumnya bertahan hidup tanpa makanan bisa mencapai 2-3 hari lamanya. Dan untuk kita mencari makanan itu bisa dari tumbuhan dan hewan-hewanan. Tumbuhan untuk memanfaatkan berbagai macam makanan dari tumbuhan dapat melalui 3 cara. Yang pertama, tumbuhan yang dapat dimakan langsung. Biasa diambil pada bagian buah, pucuk, dan daun seperti kamala, gelaga, sintron, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan yang harus dimasak terlebih dahulu. Contohnya seperti pucuk sutrin dan lain-lain. Biasanya dimasak, direbus, dibakar, atau digoreng. Yang ketiga, tumbuhan yang harus diolah lalu dimasak. Contohnya umbi, acung, guluwug, dan lain-lain. Dalam penerapan pemanfaatan makanan menggunakan tumbuhan, kita juga harus memperhatikan tumbuhan-tumbuhan mana yang beracun dan tidak. Jadi untuk mengetes tumbuhan itu beracun atau tidak, tes yang pertama adalah gosokkan pada kulit kita. Ambil batang pada tumbuhan, potek,
getahnya oleskan pada kulit kita. Jika reaksinya itu gatal, maka tumbuhan itu beracun. Tapi jika reaksinya tidak ada reaksi, maka tumbuhan itu tidak beracun. Tapi untuk memaksimalkan lagi tes, bisa dilakukan tes pada lidah. Jika lidah bereaksi, maka tumbuhan itu beracun. Tapi jika tidak bereaksi, maka tumbuhan itu dapat dimakan. Langkah-langkah untuk memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama, makan tumbuhan yang sudah dikenal. 2. Makan jangan hanya satu jenis tumbuhan saja. 3. Jangan makan tumbuhan yang berwarna ungu karena dikhawatirkan terdapat racun alkaloid. Yang keempat, sebaiknya masak terlebih dahulu. Dan yang kelima, lebih baik tidak memakan jamur karena kebanyakan jamur itu beracun. Contoh-contoh tumbuhan yang dapat dimakan. Yang pertama itu ada umbi tanah, contohnya talas, kentang, dan lain-lain. 2. Bagian batang seperti rebung, talas, dan lain-lain. Yang ketiga, buah seperti kelapa dan lain-lain. Yang keempat, biji seperti padi, jagung, dan teki maduro. Yang kelima, bunga turi, pisang. Yang keenam, rasa mala dan lain-lain. Yang ketujuh, tunas pucuk, yaitu contohnya cemara. Makanan atau zoologi praktis. Dalam survival, kita bisa makan apa saja makanan yang dapat dimakan dan tidak beracun. Tidak ada pemilihan makanan dalam selera. Nah, sumber-sumber makanan itu bisa dari siput, cacing, sonari, kepiting, udang, segala jenis ikan, katak, terus kadal, kelinci, rusa, dan ayam hutan, dan lain-lain. Ada juga peralatan-peralatan yang harus dibawa seperti tali. Tali itu bisa memudahkan kita untuk menangkap sesuatu dan juga memudahkan kita dalam perjalanan. 2. Ada pisau. Pisau itu bisa kita buat dari kulit bambu luarnya, terus batu yang runcing, serpihan kaca, tulang binatang. Terus yang ada yang ketiga itu alat pancing. Jadi kita membuat alat pancing, talinya itu bisa dari kain baju kita sobek, atau bisa dari akar-akar, terus bisa juga dari serat tumbuhan. Nah, sedangkan kailnya kita bisa menggunakan peniti, menggunakan kayu, menggunakan tulang hewan, dan lain-lain. Nah, mencari ikan juga nggak harus pakai alat pancing. Jadi mencari ikan juga bisa menggunakan akar tuba. Nah, kita juga pasti butuh senjata. Nah, senjata yang kita bisa buat itu senjata dari bilah bambu, itu bambu runcing, terus tombak dari kayu, dan lain-lain. Terus ada jerat, jebakan. Jadi jerat itu bisa buat nangkep, kayak trap itu bisa buat nangkep kelinci, bisa buat nangkep rusa, cuma tergantung ukuran juga. Nah, trap itu banyak macam-macamnya. Terus jaring itu buat nangkep ikan. Biasanya kita buat jaringan banyak, terus kita sebar ke sungai, jadi buat nangkep ikan. Setelah materi tentang makanan, ada pula materi mengenai air. Nah, umumnya tubuh manusia bertahan hidup selama 2-3 hari tanpa air, padahal makanan memadai. Nah, rata-rata tubuh manusia juga mengeluarkan air sebanyak 2 liter per harinya. Bahkan tanpa kita melakukan aktivitas apapun, tubuh manusia tetap akan mengeluarkan cairan.
perharinya, dan emosi sulit terkontrol. Yang kedua, kehilangan air sebanyak 10% pada tubuh manusia akan menyebabkan kesulitannya mengendalikan keseimbangan tubuh dan kehilangan kendali tubuh. Nah, terus kehilangan 15% cairan dalam tubuh manusia akan mengalami sakit saat buang air kecil. Terus pandangan manusia itu menjadi pudar. Terus kehilangan lebih dari 15% cairan pada tubuh manusia akan menyebabkan kematian. Lalu ada tanda-tanda seseorang itu kehilangan cairan. Yang pertama, pengeluaran urin sedikit gelap. Terus yang kedua mata sayup dan gelap. Yang ketiga, penat dan kelelahan. Keempat, tubuh tidak stabil, emosi tidak stabil. Yang kelima, kehilangan elastisitas kulit. Yang keenam, pembuluh darah lemah. Yang ketujuh, lidah terasa kering. Yang kedelapan, rasa haus. Saat kita survive, ada beberapa teknik untuk mendapatkan air. Tentu saja dengan air hujan, terus dengan air sungai kita dapat minum dengan air itu. Cuma kalau kita berada jauh dari air sungai dan tidak adanya air hujan, kita dapat melakukan teknik ini. Yang pertama itu ada kondensasi. Nah, kondensasi itu ada dua macam, kondensasi tanah dan kondensasi air. Nah, kondensasi tanah itu kita menggali tanah yang luas. Di dalam dalam tanah itu kita berikan beberapa banyak daun yang masih hijau. Kita taruh wadah di dalam lubang tadi. Kita tutup lubang menggunakan plastik. Lalu kita taruh batu sebagai pemberat di atas plastik tersebut. Lalu samping-samping plastik ditaruh tanah untuk pengukuhan untuk menguatkan si plastik agar tidak jatuh. Itu bisa kita tunggu 2-3 hari. Terus ada kondensasi tumbuhan, sama seperti kondensasi tanah, cuma pada kondensasi tumbuhan lebih simpel karena kita hanya mencari tumbuhan yang daunnya hijau, kita plastikan, kita selimuti daun hijau itu dengan plastik. Kita juga harus menaruh batu pada plastik itu buat pemberat. Nah, usahakan pada saat kondensasi tanah dan kondensasi tanah dengan kondensasi tumbuhan, usahakan mencari tempat yang terkena sinar matahari agar terjadinya penguapan. Kita bisa mengambil lumut lalu kita peras menggunakan kain agar kotorannya tidak ikut terperas. Materi tentang api. Api itu berguna selain untuk menghangatkan, juga untuk menjauhkan kita dari binatang buas. Nah, api ini kita dapat membuatnya menggunakan api ini punya syarat-syarat tertentu, yaitu adanya udara, bahan bakar, dan tentu sumber panas. Nah, dalam pembuatan api ini ada cara modernnya. Cara modernnya itu menggunakan korek api dan menggunakan cermin. Nah, ini cermin kita pantulkan cahaya matahari pada cermin dan bawahnya itu ada bahan bakar pembuatan api. Nah, terus ada cara modern, tentu ada cara tradisionalnya. Nah, cara tradisionalnya itu menggunakan busur gurdi. Busur gurdi itu alat yang
alat pembuat api yang dibantu dengan busur. Jadi di sini tuh kayu, ini busur gurdi sebagai ini tombaknya sebagai penggesek antara kayu bawah dengan tombak atas. Nah, busur gurdi di sini nanti ada gambarnya di sini. Terus ada bajak api. Bajak api hampir sama kayak busur gurdi, cuma bajak api itu tanpa alat bantu seperti busur gurdi. Nanti ada contoh gambar. Yang terakhir ada materi mengenai bivak. Nah, bivak ini tuh sebenarnya penting untuk kita, untuk melindungi kita dari kehujanan, terus dari serangan-serangan binatang buas. Itu kita bisa menggunakan bivak. Nah, alam sendiri pun sudah menyediakan bivak untuk kita, seperti gua, terus batu besar, terus pohon besar, lubang pada tanah, cekungan tebing. Nah, dalam bivak-bivak alam ini yang sudah disediakan oleh alam, kita juga harus memilih-milih bivak yang sekiranya tidak berbahaya untuk kita. Yang pertama itu kita harus lihat dulu itu sarang binatang atau bukan. Yang kedua, hindari tempat yang rawan terhadap longsor. Kita harus mengecek segala macam bivak alami itu. Tidak mudah disapu banjir. Setidaknya kalau misalkan hujan, bivak kita tuh nggak kebanjiran. Nah, terus tidak disapu juga oleh banjir. Terus yang keempat ada tidak mengeluarkan gas beracun. Ini bahaya juga. Jadi kita harus pintar-pintar memilih bivak alami. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat bivak alami, kita bisa membuat bivak alam. Itu bivak alam itu bahan-bahannya dari alam. Misalkan kayak kayu, dedaunan, pohon, seperti itu. Cuma kita emang harus diproses dulu baru jadi bivak, tidak seperti bivak alami yang sebelumnya yang sudah disediakan oleh alam. Nah, terus ada bivak buatan. Biasanya itu dibuatnya itu menggunakan plastik sama tali. Dan ada yang harus diperhatikan dalam membuat bivak. Yang pertama itu bivak untuk berapa lama kita gunakan. Yang kedua, bivak itu untuk kelompok atau untuk perorangan. Dan yang ketiga, kita harus pintar-pintar memilih tempat mendirikan bivak agar kita nyaman dan tenang, seperti itu. Dan untuk bivak memang ada dua. Yang pertama itu yang bivak kelompok dan bivak perorangan. Nah, bivak kelompok ini biasanya itu tingginya sekitar sepinggang orang yang paling tinggi di kelompok. Kalau bivak pribadi itu setinggi pinggang kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf mengenai survival ini. Kalau ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Lanjut lagi nanti materi selanjutnya pada minggu depan. Ya.